Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2020, kembali kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini orang dalam pemantauan berjumlah 777, kemudian ada 207 pasien yang saat ini dalam pengawasan, dan dari 207 ini diantaranya berasal dari penambahan maupun juga adanya pengurangan PDP yang terkonfirmasi positif, yang bertambah PDP sebanyak 11, dan ini diantaranya 7 berasal dari Banjarmasin, kemudian masing-masing 1 dari Tanah Bumbu, Kota Baru, Balangan, dan Batola. Kemudian juga terjadi perubahan atau pasien dalam pengawasan yang berdasarkan hasil PCR-nya terkonfirmasi positif juga sebanyak 11 kasus. Oleh karena itu jumlah pasien dalam pengawasan ini saat ini dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya 40 pasien di Rumah Sakit Ulin, 27 di Ansari Saleh, 15 di Suaka Insan, kemudian ada 13 di Rumah Sakit Ratu Cereha, 10 di Sultan Sriansah, masing-masing ada 9 di Sari Mulia dan Rumah Sakit Idaman, kemudian masing-masing ada 8 di Rumah Sakit Islam Banjarmasin dan Bayangkara. Ada 6 di Rumah Sakit Ciputra, masing-masing ada 5 di Rumah Sakit Bu Yasin, Hasan Basri dan Datu Sanggul. Ada 4 di Rumah Sakit Balangan, kemudian ada 2 di Rumah Sakit Pertamina, masing-masing ada 1 di Rumah Sakit Abdul Aziz, Rumah Sakit Murai Tabalong, dan Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra. Selanjutnya ada 13 yang dilakukan dalam karantina secara khusus di Banjarmasin, ada 10 di Balangan, kemudian ada 3 di karantina khusus di Banjarbaru, kemudian ada 4 di Hulu Sungai Utara, dan ada 2 di Hulu Sungai Tengah, serta di Kabupaten Banjar ada 6 pasien. Kemudian kami juga informasikan saat ini kasus yang terkonfirmasi positif bertambah jumlahnya sebanyak 64 kasus. Oleh karena itu saat ini jumlah kasus yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1033 kasus, dan 841 diantaranya dalam perawatan, kemudian ada 91 yang meninggal dunia, dan 101 dinyatakan sembuh. Penambahan 64 kasus ini berasal dari diantaranya 11 pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif, di mana ada 6 dari Rumah Sakit Ulin asal Banjarmasin, kemudian 1 dari Rumah Sakit Bu Yasin Tanah Laut, 3 dari Rumah Sakit Bayangkara asal Banjarmasin, kemudian 1 dari Rumah Sakit Ansari Saleh asal Banjarmasin. Selanjutnya 51 ini adalah merupakan hasil tracing. Hasil tracing yang dilakukan para petugas surveillance epidemiologi kita di lapangan, dan ini terdistribusi diantaranya 7 berasal dari Batola, kemudian ada 18 dari Tanah Laut, ada 1 dari Banjarbaru, kemudian ada 25 dari Banjarmasin.
Kemudian kami informasikan pula terkonfirmasi beberapa hari yang lalu ada PDP yang meninggal dunia yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin dan Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Namun sudah terkonfirmasi secara PCR-nya positif. Kemudian juga ada dua yang sembuh yang dirawat, dan yang dirawat ini yang pertama dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kemudian yang satu adalah yang dikarantina secara khusus. Dan yang sembuh ini adalah KS COVID 306, laki-laki 55 tahun. Kemudian yang kedua adalah KS COVID 325, laki-laki 45 tahun, dan ini membutuhkan waktu sekitar 19 hari untuk sembuh. Jadi rata-rata sekitar 19 hari untuk dua kasus yang saat ini telah dinyatakan sembuh. Kemudian yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu yang saat ini terkonfirmasi yaitu pada tanggal 2 Juni dan 3 Juni. Yang 2 Juni adalah kasus COVID 1027 berusia 46 tahun, laki-laki dari Banjarmasin dengan penyakit penyerta. Kemudian yang kedua kasus COVID 986 berusia 62 tahun, laki-laki dari Banjarbaru. Oleh karena itu saat ini pasien yang terkonfirmasi positif ini ada 202 kasus diantaranya dirawat di rumah sakit, kemudian 639 ini dirawat di dalam karantina secara khusus atau jumlahnya 75,98%. Oleh karena itu ini dapat kita garis bawahi bahwa temuan-temuan terutama hasil-hasil tracing ini yang meningkatkan jumlah kasus kita, dan rata-rata semuanya, hampir semuanya tidak memiliki gejala-gejala yang berarti atau gejala-gejala ringan. Jadi sekitar 75,98% ini adalah kasus yang saat ini tidak mengalami gejala yang berarti. Sedangkan 202 kasus lainnya memerlukan perawatan-perawatan, baik perawatan secara intensif maupun perawatan lainnya di beberapa rumah sakit. Oleh karena itu yang saat ini sebanyak 202 tersebut, 87 kasus diantaranya dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin, kemudian 55 kasus di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 15 kasus di Rumah Sakit Idaman, 21 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, 5 di Ratu Jaleha, kemudian juga ada 5 kasus di Rumah Sakit Abdul Aziz. Kemudian masing-masing 3 di Rumah Sakit Sultan Syahrial, Ciputra, dan Suaka Insan. Kemudian ada 2 di Rumah Sakit Boyasin, dan masing-masing ada 1 di Rumah Sakit Damanhuri, Pembalap Batung, dan Datu Sanggul. Nah, itulah beberapa informasi terkait dengan kondisi pasien baik dalam pengawasan maupun yang terkonfirmasi positif berdasarkan PCR. Oleh karena itu saat ini kalau kita lihat kondisi penambahan kasus ini menunjukkan masih terjadinya peningkatan atau penambahan kasus. Oleh karena itu kita berharap bahwa kondisi-kondisi ini paling tidak menjadikan kesadaran kepada kita semua bahwa dalam upaya kita mencegah terjadi penularan ini, kita perlu melakukan upaya-upaya pencegahan yang paling penting. Jaga jarak, kemudian tidak mendekati atau berpotensi menjadi kerumunan, selalu menggunakan masker, kemudian sesering mungkin cuci tangan pakai sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, kemudian juga hal-hal yang lain agar
kita masih dianjurkan agar tetap berada di rumah. Dan inilah pesan-pesan dalam upaya kita melakukan pencegahan. Sekali lagi, kalau toh juga terpaksa harus keluar rumah, maka setelah berada di rumah kembali, sesegeranya untuk membersihkan badan atau mandi dengan memisahkan pakaian yang sudah digunakan tadi untuk segera dicuci. Dan kita juga bersyukur masyarakat kita juga saat ini mulai bergotong royong untuk bersama-sama melawan COVID. Bahkan beberapa lembaga-lembaga seperti misalnya tadi pagi OJK juga memberikan beberapa bantuan yang ditujukan kepada masyarakat terdampak yang diserahkan kepada gubernur pada pagi tadi. Nah, karena itu ini upaya-upaya yang bagus sekali, dan marilah kita bersama-sama bagaimana melawan COVID ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini agar segera berlalu di wilayah Banua kita. Dan tentu saja kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ini menjadi suatu yang harus kita lakukan untuk mencegah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.